Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Julian Wilhansel Gabriel Pais dengan NIM 1325-1540-12. Saya selaku mahasiswa Politeknik Negeri Ambon di hari ini akan membawakan materi mengenai kedudukan Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut penjelasannya. Di saat ini terdapat 3 poin penting yang akan saya bahas seputar kedudukan Pancasila dalam negara Indonesia. Poin pertama yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Poin kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Dan poin yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Dua materi awal akan saya jelaskan secara umum dan saya akan berfokus pada materi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Poin yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Dikutip dari modul belajar mandiri calon guru PPPK, Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila memuat keseluruhan cita-cita, keyakinan, pandangan hidup, bahkan sampai nilai-nilai bangsa Indonesia. Sehingga secara kumutif, Pancasila harus diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya pada bait yang berikutnya yang berbunyi, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikutip dari modul Pusat Pendidikan Pancasila dan Institusi yang dimuat dalam Pusdik MKRI ID, Pancasila sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka yang memiliki beberapa nilai, yaitu nilai dasar yang bersifat hakiki, nilai instrumental yang merupakan perjabaran dari nilai dasar, dan juga nilai praksis yang merupakan perjabaran dari nilai instrumental, serta berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat secara dinamis. Kita masuk pada materinya yang kedua, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Dirangkum dari buku pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila memuat keseluruhan penyelenggara negara dan rakyat Indonesia. Artinya, kedudukan Pancasila bersifat formal pada tatanan hukum di Indonesia sebagai norma dasar atau prinsip yang tidak dapat diubah. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Makna peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi 7, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 ayatnya yang pertama. Dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, keempat Peraturan Pemerintah, kelima Peraturan Presiden, keenam Peraturan Daerah tingkat provinsi, dan yang terakhir Peraturan Daerah tingkat kabupaten atau kota. Hierarki dalam konteks ini adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari definisi tersebut, jika dilihat secara hierarki, Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tingkatan yang tertinggi. Menurut Rizky Argama, Direktur Eksekutif di Pusat Studi Hukum dan Kajian Indonesia atau PSHK, dalam teori Hans Nawiaski,
yang dikenal dengan Dies Verordnung der Rechtsnormen. Terdapat beberapa tingkatan aturan. Yang pertama, Staatsfundamental Norm, yaitu norma fundamental atau sumber hukum. Contohnya yaitu Pancasila. Yang kedua, Staatsgrundgesetz, yaitu aturan dasar atau aturan pokok. Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Formelgesetz. Contohnya yaitu undang-undang. Dan yang terakhir, Verordnung dan Autonome Satzung, yang dikenal juga sebagai peraturan pemerintah sampai dengan peraturan daerah. Berdasarkan teori tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 berada pada tingkatan yang kedua, yaitu sebagai aturan pokok atau sebagai institusi suatu negara. Lantas bagaimana dengan Pancasila? Pancasila berperan sebagai sumber hukum, yaitu pada tingkatan yang pertama. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal yang kedua, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari hukum di Indonesia. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat, yang berbunyi, berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut lagi, Maria Farida Idrati, sebagaimana dikutip dari jurnal berjudul Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional, menjelaskan bahwa konsep Staatsfundamental Norm atau norma fundamental dari Hans Nawiaski adalah norma tertinggi dalam suatu negara dan merupakan norma yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat presupposet atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara. Selain itu juga merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Bahkan Hans Nawiaski menegaskan bahwa norma fundamental dalam negara merupakan dasar dari pembentukan institusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pancasila juga termasuk dalam sumber hukum material, yaitu tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sementara sumber hukum formil, yaitu tempat dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, adalah perundang-undangan. Namun perlu diketahui bahwa Pancasila tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, karena nilai-nilai Pancasila sudah terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 3 ayat yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari pembahasan kita mengenai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di hari ini, yaitu Pancasila tidak termasuk di dalam hierarki perundang-undangan ataupun sebagai dasar hukum, melainkan Pancasila berperan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sekian pembahasan kita mengenai kedudukan Pancasila di Indonesia, terutama sebagai sumber hukum tertinggi. Jika ada hal yang kurang dan ingin ditambahkan oleh teman-teman, teman-teman dapat menyampaikannya pada kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.